kembali ke successful story-nya itu bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pak Enik, jelas nggak terdengar Ya, jelas Pak. pertanyaannya Pak? Cukup jelas terdengar Ya, pertanyaannya? cukup jelas Pak. Silakan Pak. Ya, ini memang cukup menarik ya, soal bagaimana kita membangun kolaborasi dengan pemerintah yang katakanlah mungkin tidak sama dengan kita gitu ya. Nah, bagi yang Kristen pimpinannya mungkin bisa oke cepat. Tapi tetap juga ada tantangan Pak dalam hal membangun kerjasama dengan baik itu pimpinan kita itu adalah memang Kristen ya. Nah, ini soalnya pendekatan personal saja saya kira Pak ya. Bagaimana kita membangun pendekatan personal kepada pemerintah setempat dengan menyampaikan bahwa kita punya program sama loh untuk mewujudkan kesejahteraan desa kita atau kota kita. Nah, dengan hal itu barangkali memang pendekatan-pendekatan lain adalah melalui dewan-dewan kita misalnya. Apakah bisa untuk dilakukan untuk buat anggaran untuk itu? Nah, kalau misalnya kami memang jauh 1 tahun sebelum, memang sudah komunikasi dengan dewan-dewannya, dengan Pemkapnya untuk menganggarkan program ini. Jadi proposal kita itu memang sudah diberikan setahun sebelum, sehingga memang terekam di dalam keputusan ketika mereka membuat RAB mereka. Satu lagi Pak yang mungkin bisa kita lakukan adalah memang pendekatan kepada level pusatnya. Jadi memang kalau di level pusat sudah ada MOU dan keterikatan, biasanya di Pemkap itu dia lebih absorb, Pak, lebih dia mendukung begitu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, pendekatan-pendekatan personal mungkin ada jaringan-jaringan kita yang bisa untuk masuk ke dalam kepemerintahan itu juga sangat dibutuhkan. Pasti ada ya di jemaat kita yang juga punya kedudukan juga di pemerintah daerah. Nah, ini bisa mungkin celah kita untuk masuk ke pemerintah untuk mendukung itu. Dan sering-seringlah Pak mengundang pemerintah daerah ke acara-acara gereja. Ini akan mendekatkan kita secara emosional dan akan membuat kita bisa saling bantu dalam program pemerintah ini. Saya kira mungkin jawaban singkat saya, Pak. Terima kasih Pak Enik. Terima Cukup kasih. menjawab nggak Pak? Jadi intinya pendekatan kita kepada pemerintah itu kuncinya Pak. Walaupun mungkin pemimpin di daerah bukan orang Kristen, tapi kalau dia lihat gereja mau ikut andil membangun daerahnya. Jadi bukan hanya ke dalam ya, bagaimana gereja ingin bekerja sama dengan pemerintah membangun daerah di mana gereja berada. Bukankah setiap pemerintah daerah ingin daerahnya dibangun kan Pak? Yang dilakukan HKBP dia juga connect ke pusat. Jadi semakin kuat terjadi sinergi. Kalau HKBP ada Pak Luhut Pak menolong connect sama pemerintahan di atas. Jadi kita bersyukur kesempatan itu dibuka oleh Tuhan. Nah, kita doakan supaya di setiap daerah ada orang-orang seperti itu. Mungkin bukan pejabat tinggi sekali ya, tapi mereka bisa dipakai Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Tapi intinya gereja harus memikirkan di luar gedung gereja. Selama ini kan kita hanya memikirkan ke dalam. Nah kalau begitu kita hanya datang ke pemerintah, Pak bantulah kami. Kalau mereka lain, Pak apa yang bisa kami bantu untuk pemerintah? Nah itu membuat pemerintah kaget, oh jadi mau bantu kami juga? Iya Pak. Langsung kerjasama kemana-mana, berbagai departemen. Dan juga di pemerintah daerah karena mereka udah lihat di Jakarta nih sudah ada MOU-nya nih. Mau nggak mau pemerintah daerah semakin serius melakukan kerjasama dengan gereja yang datang membangun hubungan. Nah di Sumatera Utara ada gereja yang masih eksklusif Pak. Nggak mau membangun hubungan, ya tidak terjadi apa-apa. Nah jadi di sini saya melihat Eporus HKBP juga Pak Enik yang mengurusi secara langsung sangat aktif untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pusat. Ada lagi yang mau tanya silakan? Mari Pak, silakan Tania, kasih mic-nya. Sekali lagi nama siapa, dari mana, kemudian pertanyaan kepada siapa? Silakan Pak. Pada Ketua PGI atau kepada Pak Enik.
Baterainya habis kayaknya itu. Ania. Mau pakai ini aja? Baik Pak, Shalom. Ini saya tujukan pertanyaan saya kepada Pak Nama Erik siapa Bapak, dari Haritonang. mana? Perkenalkan, nama saya Ya. Haris Huta Barat, Hmm. gereja dari GKI Balikpapan ini. Mm. Tadi saya melihat Pak, produk-produknya sudah begitu sangat luar biasa. Mungkin juga itu produk-produk yang sudah lama dan sudah kita kenal ada di Sumatera Utara. Tapi pertanyaan saya, kenapa belum sampai di luar Sumatera? Saya tidak pernah melihat produk-produk itu ada di Kalimantan. Produk itu sangat bagus. Bagaimana kita membawa itu harus keluar dari Sumatera, bukan hanya keluar dari HKBP, tapi ada di seluruh Indonesia. Kita banyak event, ada acara apa saja, tapi saya tidak pernah melihat produk-produk gereja apapun, bukan hanya HKBP tadi, itu kita tahu, tetapi yang produk yang lain, yang tadi UKM sudah dibuat dan semua sudah berusaha, dari Bapak Pendeta dari Ambon juga bikin tadi usaha juga. Tetapi itu tidak kita lihat di event-event kita. Jangankan di supermarket, di acara-acara Natal, acara apa kita pun itu tidak pernah muncul. Harapan saya, bagaimana target marketnya untuk ke depan? Supaya itu tidak hanya menjadi pemain lokal di daerah Tapanuli, karena kita tahu itu sudah sangat bagus, tetapi juga bisa, jangankan global dunia lah dulu, tetapi juga adalah di regional Indonesia. Jaringan kita cukup banyak menurut saya. Semua gereja itu menjadi bagian dari jaringan kita. Dan itulah yang akan bisa meningkatkan UMKM maupun juga ekonomi rakyat. Produk yang bagus kalau tidak ada outputnya dalam bentuk event-event ataupun iklan ataupun pemakaiannya juga akan hilang dan terbenam. Mohon Pak, dari HKBP tadi bagaimana strateginya untuk ke depan atau mungkin juga gereja untuk ke depan dengan produk-produk yang dibuat oleh umat kita Kristiani. Terima kasih Pak, maaf saya tidak mengguruin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enik jawab pertanyaan kita ini. Cukup jelas pertanyaannya kah? Ya, cukup jelas Pak. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak tentang bagaimana produk ini menyebar ya. Nah memang kita di HKBP ada target-target tertentu. Misalnya memenuhi kebutuhan lokal. Nah ini yang pertama kita lakukan dan beberapa itu dijalankan di sini misalnya Pilo atau untuk hasil-hasil pertanian kita. Jadi untuk pembunuhan lokal saja dia sudah habis Pak, gitu ya. Jadi sudah habis dan puji Tuhan ya, ini berjalan selalu. Nah, tapi ada juga produk-produk yang memang kita sebar keluar, yang tidak hanya cukup di sini. Contoh misalnya keripik nanas Pautar itu yang hampir 1.000 hektar punyanya jemaat kita di sana, Pautar. Nah, itu kita kirim kerjasama kita dengan PT Agritech Desa Indonesia, misalnya. Nah, mereka bagian distributor kita pemasaran. Nah, mereka itu memasarkan ke Jawa, Pak. Jadi memang Jawa lebih suka ya yang seperti itu. Dan ini puji Tuhan Pak berjalan terus habis dan bahkan itu sudah kita ekspor melalui PT ini ke Vietnam dan ke Kanada dengan kemasan yang berbeda. Nah, ini yang kita lakukan. Ada target-target tertentu, target lokal atau juga ada target luarnya. Mungkin ke Kalimantan mungkin nggak sampai Pak ya, mungkin memang belum ada jaringan kami ke sana untuk memasarkan ya. Jadi ada daerah-daerah tertentu pemasarannya. Dan barangkali memang hal yang seperti Bapak katakan itu bisa dikembangkan memang ke depan supaya kita saling topang menopang dalam hal pemasaran ini. Betul Pak, memang ada banyak
produk-produk kita yang memang jadi murah dia di daerah di sini, padahal di tempat lain itu mahal. Nah, itu kenapa terjadi? Karena memang ada misdistribusi yang banyak kali rantainya di sana. Nah, barangkali memang kalau ada kerjasama mungkin yang bisa dijaring oleh lembaga manapun, termasuk TCI atau misalnya PGI, nah itu hal sangat memungkinkan supaya itu ada kolaborasi dalam hal pemasaran. Nah, barangkali ini juga menjadi PR kita bersama. Tapi ini lagi-lagi kita akan punya strategi, apakah kita punya strategi lokal atau juga nasional atau bagaimana. Nah ini mungkin bisa telah dibicarakan dalam kelompok nanti ya, bagaimana itu untuk soal pemasaran itu kalau ada kendala di daerah-daerah. Mungkin itu Pak, Pak Uta Barat dari kami. Terima kasih Pak Enik. Jadi Bapak Ibu, kalau tentang pemasaran dan distribusi itu salah satu yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Besok kita akan bikin action plan Pak. Ini kan HKBP baru start ya. Baru start loh nih Pak. Ini belum nyampe di sini, belum jadi profesional producer begitu ya. Kita butuh waktu membangun pemasaran, butuh waktu meningkatkan kualitas. Tapi mereka sudah mulai ekspor ke Kanada dan ke Vietnam udah luar biasa tuh Pak. Belum sampai di sini karena memang mungkin volume produksi belum banyak. Saya sebelum jadi hamba Tuhan memang kerja di dunia industri jadi ngerti sekali Pak. Tentang pemasaran dan produksi itu adalah proses selanjutnya. Bagaimana membangun improvement di bidang produksi supaya kapasitas semakin besar, peningkatan kualitas, kemudian juga membangun jaringan pemasaran dan masuk ke dalam persaingan nasional maupun internasional. Jadi butuh waktu Pak, ini perjalanan panjang, tapi maksud saya pelajarannya adalah bagaimana gereja bisa mulai. Sekarang gereja mikir aja belum Pak, jangankan mulai, mikir aja belum. Ini sudah ada contoh yang sudah melakukan, mulai kelihatan hasil, dan saya mau mengajak kita semua bersama-sama mulai memikirkan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di gereja masing-masing. Yang kedua, bekerja sama dengan jemaat masing-masing ataupun dengan gereja yang lain, bahkan juga dengan pemerintah. Jadi di sini contoh bagaimana kita bisa bekerja dengan pemerintah. Pemerintah itu punya banyak fasilitas untuk masyarakat, Pak. Misalkan yang tadi itu bantuan ternak, bantuan bibit pertanian. Tapi gereja jarang memanfaatkan karena nggak pernah tahu. Di daerah-daerah itu ada bantuan pupuk. Bagaimana kita mencari akses, menolong jemaat kita supaya terjadi peningkatan ekonomi dari jemaat. Jadi ini salah satu hal yang kita perlu pikirkan. Selama ini kan kita hanya mikir khotbah aja toh Bapak Ibu ya. Hanya memikirkan bagaimana saya khotbah dari pulpit ini, Pak Samion ada di sini ketawa-ketawa. Memang begitu kan Pak? Ayo kita berubah. Mulai memikirkan apa yang di luar dinding gereja karena ada banyak potensi yang kita bisa garap. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Mari Pak, 2 orang ya, silakan. Kasih mic-nya sekali lagi, nama siapa dan dari mana dan kepada siapa bertanyanya. Silakan Pak. Monggo Pak, silakan. Baik, Shalom. Shalom. Perkenalkan, saya Yeremias Yeremias ya. dari Gereja Kristen Sumba di NTT. Oke, GKS, baik. Silakan Pak, pertanyaannya. Saya melayani di Sumba Barat, bagian selatan, yang adalah notabene saat ini adalah wilayah pariwisata. Sedikit saya gambarkan tentang kondisi wilayah selatan dari Sumba Barat itu hampir seluruhnya sudah milik asing pantai-pantainya. Oh, oke. Dan saat ini, dan sudah dimulai dari beberapa tahun sebelumnya, pembangunan hotel-hotel oleh para pemilik atau investor dari luar. Nah, ya salah satu kekhawatiran kami adalah nanti yang menjadi tamu juga di rumah sendiri gitu. Tetapi mungkin juga di sisi lain kami melihat ada peluang. Dan saat ini beberapa dari masyarakat setempat menjadi karyawan di hotel-hotel yang berdiri di sepanjang pesisir
pantai selatan Sumba Barat. Salah satunya Nihiwatu yang sempat jadi hotel terbaik nomor 1 tahun 2017 atau 18. Nah mungkin kami gereja bisa dibantu, mungkin hal apa yang bisa kami dapat kembangkan untuk menangkap peluang salah satu di bidang pariwisata ini. Mungkin bekerja sama dengan pemerintah atau pihak mana, karena memang di jemaat tempat saya melayani dan pada umumnya wilayah Lamboya dan Wanokaka bagian selatan itu rata-rata semua adalah masyarakat petani. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Enik, sudah cukup jelaskah pertanyaannya Pak? Ya, jelas Pak. Ya, jadi memang cukup menarik ya apa yang disampaikan dari teman kita dari GKST. Betul Pak, jadi memang ini hal yang menjadi tantangan bagi gereja di saat ini. Kami punya pengalaman di Samosir Pak. Jadi Samosir itu yang dikelilingi Danau Toba, itu luar biasa sebenarnya kepariwisataan di sana. Banyak pengunjung kita yang bawa dolar, yen dan segala macamnya ke sana. Dan juga dari wisata lokal. Nah, tapi itu tidak berbanding lurus terhadap eh, pengurangan kemiskinan di sana. Nah, Bapak boleh lihat data di sana, BPS, ya statistik kita, itu angka kemiskinannya masih tinggi, Pak. Bahkan tinggi di atas rata-rata nasional. Itu kenapa terjadi? Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa yang menjadi mendapat roti dalam keperluan sana justru para pemodal-pemodal yang berasal dari luar daerah itu. Dari Jakarta, pemilik-pemilik hotel, baru yang menjual-jual kuliner-kuliner itu, yang menjual souvenir-souvenir itu bahkan dibuat di luar Samosir. Itu di Jawa Pak, loh Pak yang buatnya. Itu sebenarnya miris kita. Seharusnya roti pariwisata itu kebagian kepada jemaat-jemaat kita atau warga-warga yang ada di sana. Nah, ini menjadi tantangan kita. Nah, lalu apa peluang kita untuk membuat supaya kita dapat menjadi katakanlah kita katakan istilah tanda kutip pemain dalam kepariwisataan dan mendapat roti itu, Pak. Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah supaya warga kita diberdayakan dalam program-program seperti kulineri. Nah, ini sangat sederhana sebenarnya, bisa dilakukan. Nah, ini kita lakukan kulineri kepada pemuda dan ibu-ibu kita ya, dan warga jemaat kita. Lalu apalagi hospitality. Nah, mereka punya program di Dinas Kepariwisataan, baik itu di kabupaten, di provinsi, punya program terhadap itu. Nah, sayang kadang memang kita tidak melihat itu dan mengambil itu untuk kegiatan bersama kolaborasi dengan gereja dan pemerintah. Lalu homestay, Pak. Nah, jadi kita bisa buat homestay, ada 1 kamar, 2 kamar dari jemaat kita yang bisa kita tata bagus, dan itu bisa menjadi eh, tempat tinggal dari pengunjung. Dan satu lagi bagaimana kita kolaborasi membuat event-event bersama pemerintah untuk pengembangan kepariwisataan. Nah, jadi saya kira memang kita usahakan supaya program-program itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat itu sehingga dia bisa mendapatkan hal yang baik nanti dari hal yang kita lakukan. Nah, kami sendiri di AKBP puji Tuhan ya karena memang Danau Toba itu menjadi pusat salah satu pengembangan Bali 2. Nah, jadi memang jor-joran di sana dan gereja memang dulunya tidak begitu peduli, tapi sekarang sudah mulai sadar wisata. Jadi mengajak jemaatnya untuk bersih, ya sehat lingkungannya. Ini menjadi diminati oleh turis-turis kita. Nah, jadi memang karakter sadar wisata, pemberdayaan dan pemasaran ini menjadi bagian dari program gereja dan harus ada, menurut saya Pak, harus ada memang 1 unit di gereja yang mengurus itu supaya dia lebih fokus. Mungkin itu dari saya, Bapak Jeremis. Cukup jelas kah Pak? Saya summary sedikit ya Bapak Ibu, jadi HKBP itu jemaatnya banyak yang tinggal di pinggir Danau Toba. Saya dulu tahunya hanya perapat yang indah, sampai suatu ketika saya sama istri keliling
Pulau Samosir dan keliling juga beberapa daerah-daerah yang sangat indah, ada banyak sekali potensi pariwisata yang belum digarap. Jauh lebih indah daripada Perapat. Lebih indah daripada danau di Switzerland. Beberapa daerah tuh pas saya lihat, ya Tuhan, ini mah tidak digarap. Jadi HKBP itu mentraining jemaatnya buat homestay. Nggak perlu bikin hotel dulu Pak, biayanya besar. Rumah yang ada diubah menjadi tempat orang-orang bule nginep di sana. Mereka pernah terima 20.000 orang, turis domestik dan internasional yang datang. Nah itu di training, ada Ibu Justin namanya pergi ke sana membantu HKBP mentraining. Jadi sebetulnya GKS bisa secara bersama-sama Pak, secara sinode menggarap ini, jangan per gereja begitu ya. Supaya kita bisa langsung menolong, memberdayakan daerah pariwisata. Jangan sampai pantai-pantai yang indah di Pulau Bapak itu hanya dinikmati pendatang begitu ya. Nah itu yang saya mau sampaikan. Kita masih punya waktu. Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Mari satu orang lagi. Oh tadi yang kedua belum? Kedua sorry. Kedua baru ketiga ya Pak ya? Ayo silakan kasih mic-nya. Kepada siapa? Nama dulu dan kepada siapa Pak? Ya terima kasih. Nama saya Nelson dari Poso GBI. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur boleh sudah kedua kali ini mengikuti Konas TCI dan tadi sudah sangat jelas pemaparan dari Pak Edi tadi, sungguh luar biasa. Dan kami juga sudah dibantu dari Pak Edi juga lewat Pak Adi, lewat peternakan untuk percontohan peternakan babi. Jadi sementara ini kami sudah memulai membuat lahan. Dan mudah-mudahan ke depannya kami sudah akan dalam waktu dekat ini kami akan membangun tempatnya untuk peternakan babi. Karena memang di wilayah kami khususnya di Sulawesi Tengah itu memang kebutuhan untuk konsumsi babi itu luar biasa. Kami terkendala dengan masalah kemarin itu penyakit babi Pak. Jadi itu yang menjadi persoalan buat kami untuk peternakan babi. Kami berusaha selama ini dari daerah kami untuk tapi ini yang jadi persoalan ini masalah flu babi ini masih sangat berdampak sekali untuk usaha ini. Jadi puji Tuhan kemarin Pak Andi yang sudah dikirim oleh Pak Edi lewat TCI sudah membimbing kami dan mudah-mudahan lewat ini kami akan berusaha untuk membuat yang terbaik sesuai apa yang sudah ditujukan kepada kami. Dan saya juga tertarik tadi itu lewat apa yang HKBP paparkan tadi, hubungan mereka antara HKBP dengan pemerintah itu luar biasa. Ini yang jadi persoalan buat kami di wilayah kami, karena kami ada satu di Sulawesi Tengah itu namanya Sinode GKST. Ini mungkin jadi mungkin kami akan tunjukkan kepada ketua PGI yang baru ini mungkin ke depannya kalau masalah apa bantuan mungkin kerjasama antara pemerintah dengan gereja itu jangan memilih, karena kita ini minoritas boleh dibilang kecil sinode kecil di wilayah kami. Kadang-kala program pemerintah itu tidak sampai sama kami, hanya kepada sinode yang besar. Nah, ini harus jadi perhatian buat PGI ya. Minta maaf untuk mungkin untuk kedepannya untuk ketua PGI yang baru ini akan diperhatikan. Jangan hanya kepada sinode yang besar yang ada di wilayah itu yang bantuan-bantuan pemerintah yang ada. Tolong kepada sinode-sinode kecil juga disampaikan supaya itu merata. Ini ya memang kelihatannya di pihak gereja ini kadang-kadang memilih-milih kasih juga ya. Ya, jadi ini yang jadi perhatian. Dan saya bersyukur selama ini lewat TCI banyak membantu kami. Walaupun kami jemaat kecil, sinode kecil, tetapi kami bisa dijangkau. Malah kadang-kala ya maaf ya, ini saya to the point aja.
TCI mengajar sinode besar kadang-kala mereka tidak respon. Karena mereka punya paradigma lain dalam menerima hal-hal ini. Ternyata TCI luar biasa memberikan suatu edukasi untuk memberkati jemaat-jemaat yang ada. Jadi mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat Pak Edi yang sudah banyak membantu kami lewat TCI, dan Pak Andi juga sudah memberkati kami juga. Terima kasih. Mungkin ini tadi pertanyaan saya untuk Ketua Sinode yang baru, Ketua PG yang baru. Terima kasih. Baik, ini kepada Ketua PGI yang baru, Pak Jeki, silakan Pak, direspons Pak. Ini jeritan hati sinode-sinode yang kecil. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya bisa respons secara umum beberapa hal yang sebenarnya sangat prinsipal. Yang pertama begini Bapak Ibu, terima kasih untuk presentasi HKBP. Ya, ini ya sesuatu yang luar biasa, dan saya berharap kita tidak melihat pada output yang ditampilkan. Kita perlu kenal proses di balik itu. Nah, untuk komparasi, sebenarnya penting untuk juga tidak mensejajarkan ya, HKBP dengan kapasitasnya, misalnya dengan Gereja Sumba dengan kapasitasnya. Ini gap-nya sangat jauh. Artinya kalau kita mau pakai contoh dan standar, kita juga mesti mengemukakan gereja-gereja pada klaster, misalnya kelas seperti ini, mana contoh yang sudah berkembang. Ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu melihat oke, HKBP dengan seluruh kapasitas gerejawinya bisa berkembang sampai ke situ, lalu kita tanpa melakukan scoring terhadap kapasitas yang ada, kita melakukan satu leap yang besar ke situ. Pertanyaan yang paling pertama dari penanya tadi menyangkut ya kalau ada gereja-gereja di wilayah di mana gerejanya tidak dominan, tidak signifikan dalam dinamika sosial karena dia sangat minoritas, bagaimana dia memainkan peran. Nah, pola-pola ini yang harus kita cari dan kita melakukan studi khusus untuk itu, untuk melihat. Sebab itu yang saya katakan di awal, sangat tergantung pada kondisi lokal masing-masing. Pola patron klien itu bisa sangat berbeda. Ya, HKBP bisa punya pola patron klien yang kuat dari daerah sampai ke nasional. Nah, bagaimana yang sama sekali tidak atau sama sekali menjadi subordinan di dalam dinamika sosial politik yang berkembang. Katakanlah seperti Mentawai. Ya. Mentawai itu mengalami politisasi anggaran yang sangat luar biasa, dikunci. Dan itu yang mendorong effort yang lebih untuk kita misalnya mendampingi Mentawai. Bukan saja penguatan ke dalam, tetapi mentransfer skill dan knowledge bagaimana menyiasati dinamika yang ada dalam kaitan dengan politik anggaran di dalam provinsi Sumatera Barat. Nah, ini juga yang penting kita lihat, sehingga kekuatan-kekuatan yang ada kita tidak lihat secara overall, tetapi perbagian yang mungkin bisa ditransfer skill dan knowledge-nya. Misalnya tadi yang menanyakan bagaimana pengembangan babi, ternak babi. HKBP melakukan dengan luar biasa, klaster itu yang kita tarik. Karena itu mungkin lebih paralel, lebih mungkin untuk dilakukan. Ya, saya melihat juga ya beberapa catatan yang tadi disampaikan benar seperti yang saya katakan tadi. Pemerintah selalu punya rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, diputuskan di DPR dan lain-lain. Nah, dokumen ini penting untuk dimiliki oleh gereja untuk tahu program apa yang akan mengadres wilayah mereka. Itu dilakukan studi khusus di gereja terhadap dokumen-dokumen yang keluar yang berkembang. Sehingga kita punya asupan informasi. Di situ fungsi fasilitator dilakukan untuk menyediakan seluruh akses terhadap informasi, kebijakan, anggaran yang akan keluar, mitra di lapangan seperti apa. Sebelum kita bersinergi untuk menawarkan diri apa yang bisa kita bantu. Ya. Dan kita tidak datang, saya sepakat tadi, biasanya kita datang dan langsung bawa proposal gereja. Tapi dia tidak sinkron dengan arah pengembangan pembangunan di wilayah itu misalnya. Karena itu penting sama sekali untuk melihat, sehingga ketika kita datang sebagai partner. Menawarkan diri sebagai partner untuk melakukan eksekusi yang ada di lapangan.
Dan orang-orang kita, warga gereja profesi di bidang politik, ada di legislatif, ada di eksekutif. Bagaimana kita memanfaatkan mereka untuk mengetahui setiap saat kebijakan polisi regulasi yang akan dikeluarkan dalam kaitan dengan satu wilayah di mana gereja kita ada. Ini penting. Saya pikir HKBP punya cukup potensi untuk mengakses itu dan mengagregasi semua informasi itu seperti yang diceritakan atau digambarkan oleh Pendeta Aritonang tadi. Kemudian catatan yang berikut, satu yang saya perhatikan selalu adalah kita sangat kuat di sektor hulu. Dan selama ini program-program pemberdayaan dan lain-lain selalu menyasar sektor hulu, sektor produksi. Tapi sektor hilir, itu sesuatu yang membuat kita tenggelam setiap saat. Karena itu pertanyaan seperti, apakah produk-produk ini dia masuk, sudah dijual, sudah ditransfer, sudah berkembang. Banyak gereja memproduksi dan lain-lain pada sektor hulu, ya. Tetapi ketika masuk ke sektor hilir, kita akan bertemu dengan industrialisasi. Dan itu butuh skala, itu butuh kontinuitas dan sebagainya yang betul-betul butuh transfer skill dan knowledge dan jaringan yang sangat-sangat luar biasa. Kita belum punya pola proteksi seperti di gerai-gerai di luar yang mengkhususkan diri menjual atau affirmative action terhadap produk-produk yang dibuat oleh komunitas-komunitas tertentu yang marginal misalnya. Sehingga di rumah kopi atau di toko-toko selalu ada sudut khusus dengan tanda ini dijual dari komunitas-komunitas seperti ini. Nah, hal itu belum ada dan itu mungkin bisa kita pikirkan karena bagaimanapun jejaring bergereja adalah supply chain yang sangat-sangat luar biasa besar. Ya, kita manfaatkan itu semaksimal bisa atau tidak setiap gereja menjadi pasar untuk yang lainnya, untuk menampung produk yang lainnya. Nah, ini juga yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Kita masuk di dalam hukum pasar ya, yang ya orang bahkan dari produk gereja sendiri belum tentu dia beli begitu kalau ada yang tawarkan yang lebih murah. Ya, ada yang tawarkan yang lebih murah dalam skala industri ya, dengan kemasan ya, padahal yang paling sehat yang dibuat oleh gereja sendiri. Ini realitas yang terjadi di mana-mana. Nah, yang paling akhir bagaimana program pemerintah ya untuk skala dan lain-lain. Ya, saya harus katakan PGI tidak menyalurkan program pemerintah. Kami memainkan peran untuk memfasilitasi, untuk memediasi, baik lewat lintas lembaga atau juga misalnya ke pemerintah. Ya, jadi Bapak dari Sulawesi Tengah tadi saya mesti kasih contoh case-nya begitu, yang konkret ya. Sebab misalnya ada yang ke PGI dan tanyakan, kira-kira gereja mana yang kita bisa tempat untuk belajar. Kita arahkan ke GKY, misalnya program PPMT GKY. Saya kontak Pendeta Haris Wijatmiko, ini ada teman-teman dari daerah ini, kita kirim langsung ke situ. Jadi sebagai titik hubung oikomenes itu yang kita kelola perang. Kita sementara mengembangkan directory untuk tahu kekuatan dari gereja-gereja anggota itu pada bidang tertentu seperti apa. Oke, kalau ini pengelolaan pengungsi, bencana, dan lain-lain, ya kita kontak GBKP. Karena mereka punya kapasitas dan skill untuk mengelola dampak sinabung yang luar biasa. Kredit mikro, kita kontak kemana gitu. Atau ke HKBP untuk pengembangan seperti apa, kita dorong untuk belajar di situ. Dan kita memfasilitasi seperti itu. Nah, kalau ke pemerintah dan lain-lain itu skalanya banyak. Dulu ketika Mentawai mau sidang MPL di Mentawai misalnya, nah kesempatan sidang MPL, ya kita pakai memang jaringan PGI untuk ke Paluku dan lain-lain, ngajak dari Mentawai datang, lalu apa yang harus dikembangkan bukan cuma untuk sidang MPL, tapi jalannya, listriknya dan segala macam-macamnya, airportnya, ya apakah bisa lewat akses itu. Jadi itu cara kerja kami. Saya kira di Sulawesi Tengah belum pernah, atau setahu saya dalam periode ini tidak ada program pemerintah yang difasilitasi PGI untuk masuk ke Sulawesi Tengah, ke gereja mana atau gereja mana, kecuali program penanggulangan pasca bencana ya, yang
menyasar gereja-gereja yang pernah terdampak di sana, itu dalam kerjasama mitra sejak awal bencana, mulai dari likuifasi dan lain-lain, lalu pengembangan pasca bencana yang dikembangkan di sana. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, bagaimana kita memainkan peran di dalam skenario kolaborasi itu, kita perlu mengenal dan men-scoring kekuatan ada di mana, kelemahan ada di mana, dan siapa memfasilitasi apa untuk mendorong. Dan komunikasi itu bisa dibangun setiap saat, komunikasi setiap saat, sehingga teman-teman pasti kalau akan cek ke PGI apa yang bisa kita kembangkan di sini untuk kebutuhan ini, ya kita tidak akan merefer mitra terdekat regional yang di sini kuat pada aspek ini. Ini yang barangkali kita akan bantu untuk hubungi ke sana, atau di luar aspek atau skala regional, pada skala nasional ada dari sini. Siapa misalnya akan memfasilitasi, apakah mereka bisa mengirim untuk pelatihan, training, dan lain-lain di sana, atau kita kolaborasi untuk mengirim trainers masuk ke sana untuk pengembangan. Ya, itu yang penting untuk dilakukan. Nah, sekarang beberapa aspek atau program yang dikolaborasikan juga adalah pengembangan sekolah lapang, ya, untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Sekolah-sekolah lapang itu pernah menjadi pada zaman Pak Jokowi, itu didorong untuk dikembangkan. Kemarin kami baru bertemu juga, misalnya mendapat kunjungan dari Menteri Kehutanan untuk menawarkan program hutan sosial, sekalipun ada konflik dengan hutan adat, tetapi juga pengelolaan kawasan hutan, ya, untuk karbon, untuk industri, wisata, dan lain-lain yang dimulai. Toraja sudah memulai, dan GBKP saya kira akan menyusul, ya, mengakses beberapa klaster bantuan dalam kaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Yang gereja, ya, harus punya yayasan sendiri karena tidak bisa langsung deal dengan gereja untuk hal itu. Nah, ini peluang-peluang yang harus dipetakan, difasilitasi informasinya, kemudian memang ada aspek untuk edukator untuk memperkuat kapasitas gereja lokal. Dia tahu bagaimana memanfaatkan jaringan, apa-apa yang diperlukan, kompetensi-kompetensi apa yang harus dia tawarkan untuk bisa mengakses bantuan, baik bantuan langsung maupun dalam skala kemitraan, dan kemudian bagaimana kita memediasi proses-proses itu. Kalau PGI nggak bisa mediasi, kita tahu, oh, HKBP punya kapasitas atau jaringan yang sudah terbangun, kita minta tolong misalnya HKBP, Pak Eporus tolong mediasi dari sini ke sini misalnya. Nah, akses informasi lintas lembaga dan lintas gereja seperti ini harus kita patenkan, dan direktorinya harus kita buat, ya, untuk ada selalu, dan tiap kali ketika kita butuh ini kita tahu kekuatan ada di mana, mitra ada di mana. Saya kira begitu Pak narasumber dan Bapak Ibu yang bertanya, terima kasih. Kita selalu ada pada realisme yang berpengharapan untuk ya membuat ya success story kecil-kecil yang bisa memotivasi gerakan dan dinamika lompatan yang lebih besar. Terima kasih. Makasih banyak Pak Jeki. Bapak Ibu, jadi jelas ya, saya buat summary sedikit supaya clear. Untuk program-program membantu sinode, PGI itu fasilitator, Pak. Bukan melakukan langsung. Yang kita bisa bekerja sama adalah dengan pemerintah, dan kita perlu mempelajari pemerintah daerah punya program apa di daerah itu. Dan kita mengunjungi apakah camat, apakah bupati, tanya, Pak, apa yang bisa kita bantu untuk program pemerintah ini jalan, programnya apa saja. Problem kita jarang ngobrol sama camat, sama bupati kita, Pak. Jadi kita harus mulai berubah ini. Dan saran saya setiap sinode secara sengaja perlu mendekati pemerintah daerahnya. Satu lagi saya yang mau tambahkan tentang bagaimana bagaimana gereja kecil bisa berpengaruh. Kalau HKBP kan memang jemaatnya banyak yang orang-orang penting di pemerintahan.
Ada satu gereja kecil di Bali Pak, di daerah minoritas namanya GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. 24 tahun yang lalu saya riset khusus historinya sampai sekarang apa aja yang dilakukan. Jadi tahu banyak apa isinya Bapak Ibu. Mereka gereja kecil, terpinggirkan, awalnya gereja miskin. Karena semua orang Hindu yang jadi Kristen di Bali kehilangan tanahnya karena hukum adat desa Pekeraman. Kemudian Tuhan melakukan transformasi bagaimana gereja kecil ini sekarang sangat diberkati. Dan nanti malam salah satu jemaatnya Pak Putra Suwartane, pemilik Hotel Puri Sharon di Bali dan di Lombok akan sharing bagaimana membangun pariwisata Pak. Anaknya juga kepala rektor dari Sekolah Pariwisata Pak Jimmy. Jadi nanti malam itu session yang luar biasa sampai jam 9 Pak ya. Jangan kehilangan kesempatan. Karena yang bicara ini praktisi, owner dari hotel yang sangat bagus. Kami suka meeting di hotel mereka di Puri Sharon. Pak David Ariana tahu persis itu ya. Bagaimana perkembangan gereja Bali. Dan beliau cerita tadi kemarin bagaimana dia menolong sinodenya untuk masuk ke bidang pariwisata. Jadi nanti kita akan belajar secara langsung. Baik, pertanyaan terakhir, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan Pak yang sudah angkat tangan tadi. Kasih mic-nya ya. Nama siapa Pak ya, silakan. Ya, baik, terima kasih buat kesempatan ini. Saya Pendeta Mika Singal, asal dari Gereja Kemah Injil Indonesia GKII, dan kami berada di Balikpapan daerah sebagai ketua daerah untuk sinode GKI tingkat daerah Kota Balikpapan sampai di Kota Grogot. Tuhan. Pertama saya memberi apresiasi yang tinggi kepada dua narasumber yang baru telah menyampaikan materinya. Pak Jeki selamat untuk terpilih sebagai Ketua PGI, Ketua Umum PGI. Kebetulan di tingkat kota, saya sebagai Ketua PGI Kota Balikpapan. Senang sekali tadi mendengar materi dari Pak Jeki, luar biasa motivasi kita dan memberi wawasan, membuka wawasan buat kita. Ada pertanyaan untuk Pak Ening, Pendeta Ening, materi yang tadi apa bisa dibagi? Dengan materi itu bisa membuka wawasan kita, membuat perbandingan untuk kita, teman-teman yang ada, seperti apa mengembangkan pelayanan di gereja, di masing-masing, terutama terkait dengan 12 Mutiara Nusantara ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ening, potensi itu luar biasa di Kalimantan Timur ini. Karena Gereja Kemah Injil Indonesia, secara khusus di Kalimantan Timur ini sampai di pelosok-pelosok. Warga kita ada di sana. Tapi potensi-potensi yang luar biasa ada di situ. Dan ada istilah mengatakan tikus atau ayam mati di lumung padi. Kita tidak mengharap itu gitu. Sementara potensi di sekelilingnya luar biasa bisa dikembangkan. Dan puji Tuhan Gereja Kemah Injil sekarang ini mereka fokus kepada kebun sawit. Nah, jadi mereka bentuk koperasi-koperasi yang luar biasa. Tetapi di mana lahan yang tidak punya kebun sawit itu pasti mengalami kesulitan juga karena tidak ada tempat menanam. Padahal di potensi-potensi yang lain seperti yang dijelaskan oleh Pak Ening tadi itu luar biasa. Nah, saya lihat perhatikan tadi apa yang dijelaskan itu banyaknya itu kolaborasi dengan pihak pemerintah. Ya, menangnya di situ dan sangat menolong. Memang nggak bisa kita bangun sendiri memang. Harus ada kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah. Dan saya lihat tadi dari HKBP, kebetulan kami berteman baik di sini dengan teman-teman pendeta HKBP. Luar biasa memang jaringan mereka akses mereka ke pihak pemerintah. Dan ini saya lihat dimulai oleh para pemimpin-pemimpin dari Sinode atau HKBP ini punya link yang luar biasa dengan pihak pemerintah. Yang kedua, apakah akses ini bisa kita dapat semua untuk gereja sehingga kita membangun 12 Mutiara Nusantara ini merata gitu. Akses ke pemerintah ini penting. Nah, apa bisa ini dibagi rata untuk semua gereja-gereja yang ada, sehingga kita juga punya akses, sehingga membangun 12 Mutiara Nusantara ini cepat sebelum Tuhan Yesus datang lah. Itu yang pertanyaan saya yang kedua.
maaf yang ketiga mungkin ini. Berikutnya strateginya tadi saya lihat dibangun oleh teman-teman dari HKBP ini untuk pengembangan apa yang tadi dijelaskan. Saya belum dapat seperti apa menerapkannya pada tingkat gereja yang mohon maaf ya, gereja yang ada di pedalaman, ada yang di jauh dari semua apa yang tadi dijelaskan. Seperti apa itu strateginya? Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Kepada Pak Enik, silakan Pak Enik. Waktunya singkat, tinggal 3 menit lagi nih Pak Enik. Singkat aja nggak apa-apa. Ya, baik Pak. Jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeki ya, sebagian bagaimana kita supaya bisa kolaborasi dengan pemerintah dengan memakai jaringan-jaringan yang ada. Baik itu dengan jaringan yang ada di warga kita sendiri, tapi juga bisa dengan memakai jaringan yang ada di gereja lain. Nah ini justru ini lebih besar hal seperti ini. Nah misalnya kita punya pengalaman di Mentawai kemarin. Nah jadi memang di Mentawai di DPRD-nya sebenarnya kuat. Gitu ya. Nah tapi di Pemkapnya itu dia agak lemah ya. Nah ini kan punya tantangan tersendiri. Nah apalagi di tingkat provinsi. Nah tapi dengan adanya justru yang membangun di situ bagus aksesnya itu dari anggota DPR kita yang ada di Jakarta ya. Nah, misalnya Pak Bindu Sanipar dengan teman-teman DPR di sana. Wah, itu luar biasa mereka memberikan support ke sana. Nah, barangkali jaringan-jaringan di pusat pun, entah dari gereja mana pun, mereka itu bisa kita pakai untuk membangun gereja kita. Nah, ini satu yang bisa kita contoh juga di Mentawai dan juga di Nias. Nah, terkait dengan apakah itu bisa dilakukan di daerah kita terpencil, misalnya gereja kita. Sangat bisa Pak. Jadi kita hanya memperpanjang jaringan program kita ke gereja lokal. Jadi dia di pusat dilakukan, tapi pelaksanaannya di daerah. Nah itu sangat memungkinkan. Dan ini yang kita lakukan, misalnya kami di pusat AKBP, pusat yang meminta AKBP yang di pusat di kantornya, sinode, tapi pelaksanaannya justru di gereja-gereja lokal. Dan sebenarnya harus di situ, supaya lebih kena dia. Karena jemaat kita yang di sana yang sebaiknya merasakan itu. Jadi jangan justru banyak di kota dia dimainkan peran itu. Nah pelaksanaannya di daerah-daerah atau di gereja-gereja lokal yang kecil. Dan itu sangat memungkinkan. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi seperti pengembangan Pilo. Nah Pilo ini justru kita buat menjadi pilosentris. Jangan disentralisis di pusat kita atau di sinode. Dia harus polisentris. Harus muncul Pilo-Pilo house lain yang ada di desa-desa kecil. Nah ini yang kita buat polanya. Nah, jadi sangat mungkin Pak. Itu mungkin dari kami Pak Sibarani. Baik, terima kasih Pak Enik. Bapak Ibu, intinya adalah sinode mesti berperan dalam hal pelayanan Bapak adalah PGI di wilayah ini perlu berperan menolong gereja-gereja di daerah yang terpencil. Yang bangun kerjasama kita yang di kota Pak. Saya serius mau mengundang Kemah Injil karena di Kalimantan Timur Kemah Injil GKI itu sangat besar. Seriuslah ayo gabung dengan TCI. Kita mau bantu supaya bisa terjadi transformasi di pelayanan Bapak. Tapi butuh kesinambungan. Nah kalau tentang akses kepada pemerintah dan yang lain-lain, saya mau sampaikan prinsip partnership adalah membangun hubungan baik dan trust. Itu tidak bisa kalau kesini maka semuanya dibagi rata, nggak bisa Pak. Hubungan baik harus dibangun masing-masing sinode dengan pemerintah. Jadi kita harus mendekati camat, bupati, gubernur. Kalau HKBP sudah sampai ke Pak Jokowi, sekarang ke Pak Prabowo. Bagaimana kita melakukan ini? Nggak usahlah seperti HKBP dulu dengan pemerintah daerah, Kaltim misalkan. Dengan gubernur, dengan wali kota. Bagaimana kita bisa memikirkan kepentingan kota, bukan kepentingan gereja saja. Pak, apa yang Bapak mau lakukan untuk kota kita, Balikpapan, Samarinda. Bagaimana kami gereja bisa membantu program pemerintah. Kita mulai dengan tindakan kasih seperti itu Pak, nanti terbuka jalan.
Misalkan mereka ternyata punya program pendidikan, pelatihan petukangan, membangun keterampilan apa-apa yang ada di pemerintah, membagikan bibit ternak, bibit tanaman. Gereja bisa membantu tentu. Nah, itu semua harus dibangun dengan membangun hubungan baik dan trust, rasa saling percaya dengan pemerintah. Kalau kita jauh dengan pemerintah, ya nggak bisa itu dibangun. Perlu sering-sering datang ke kantor bupati. Pak, boleh nggak kami mau ngobrol, mau mendengar penjelasan Bapak? Boleh nggak kami berdoa untuk Bapak? Jangan hanya pas pilkada Bapak Ibu ya. Terlebih lagi setelah pilkada selesai, siapapun yang terpilih, kita harus bisa dekat dengan pemerintah. Baik Bapak Ibu, waktunya kita istirahat. Nanti session selanjutnya adalah pelayanan kesehatan, gizi, dan anak di 12 Mutiara Nusantara akan dipandu oleh Bapak Moderator, Bapak Pendeta Dr. David Ariana. Kita istirahat 10 menit. Silakan Bapak Ibu baru masuk ke sesi selanjutnya.